Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhadi Mansyah, NIM 1904-3009, jurusan akuntansi, tahun masuk 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, dari pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yang mana dari video kali ini itu bertujuan untuk menanggapi semua pertanyaan yang telah dilontarkan dari dosen pengampu saya, yaitu Bu Erli Mulyana SE MSI. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan dan kasus nantinya yang saya jawab dalam pada video kali ini. Yang pertama yaitu pertanyaan Kelly. Nah, pada pertanyaan Kelly ini ada soal pertama, itu apakah big data itu benar-benar menjadi masalah tersendiri, atau apakah penggunaan kontrol keamanan data tersebut merupakan masalah yang sebenarnya, dan juga diberikan contoh untuk mendukung jawaban dari kita. Nah, pertanyaan diskusi ini itu dari halaman 177 sampai dari 507. Baik. Nah, dari big data ini sebenarnya bukan masalah tersendiri gitu. Karena ada aspek yang sangat berharga bagi mayoritas perusahaan di dunia. Nah, pada big data ini juga memiliki akses ke pola dan informasi yang sebelumnya tersembunyi, karena banyak pekerjaan harus dilakukan untuk mengungkap data ini. Dan bagaimanapun juga dari big data ini perusahaan dapat menggunakan big data. Itu bagaimana caranya gitu. Nah, terus dari perusahaan tersebut juga harus menghabiskan jutaan dolar atau mengeluarkan dana yang cukup besar untuk database ini, dan perusahaan perangkat lunak yang bakal dipakai untuk memproses big data ini. Dan mereka pun juga akan memberikan informasi dan pola berharga yang mereka butuhkan untuk meningkatkan bisnis di perusahaan mereka. Nah, dalam istilah big data ini juga mengacu data yang sangat besar, karena dari big data ini juga merupakan translate, kalau kita translate ke bahasa Indonesia, yaitu data yang sangat besar, cepat, kompleks. Nah, sehingga sulit atau tidak mungkin untuk diproses dengan menggunakan metode tradisional. Nah, dalam big data ini juga mendapatkan momentum di awal 2000-an ketika analisis industri dok dan mengartikulasikan definisi big data yang sekarang mainstream ini. Nah, dari big data ini juga, misalnya data besar memberikan wawasan berharga tentang pelanggan yang dapat digunakan perusahaan untuk menyempurnakan pemasaran, periklanan, dan promosi. Mereka guna meningkatkan keterlibatan pelanggan dan tingkat konversi maksudnya. Nah, di sini juga bisa kita ketahui dari data besar atau big data ini memberikan manfaat yang luas untuk pelanggannya, terutama untuk pelanggannya, mulai dari pemasaran, periklanan, dan promosi. Nah, jadi dari big data ini juga membantu perusahaan untuk meningkatkan eh, kompetensi atau kompetitif potensial yang ada di pasar tersebut. Selain itu, data besar ini juga digunakan oleh peneliti medis untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit dan faktor risiko, dan oleh dokter untuk membantu mendiagnosis penyakit dari kondisi pasien tersebut. Nah, dari database ini juga atau big data ini bisa digunakan dalam dunia kedokteran, bukan dalam selain dari dalam dunia pemasaran atau dunia bisnis, dari dunia dokter juga digunakan oleh data besar ini. Nah, selain itu kombinasi dari catatan kesehatan elektronik, situs media sosial, website, dan sumber lainnya memberikan informasi terkini pada organisasi kesehatan dan lembaga pemerintah tentang ancaman atau wabah penyakit menular seperti yang kita rasakan sekarang ini pada saat kita landa atau mengalami COVID-19.
yang ada di negara kita. Nah, yang kedua yaitu apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di big data ini, dan apa implikasi dari pelanggan yang salah atau terduplikasi. Seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah. Nah, dari big data ini juga ada poin data yang salah yang bisa mengakibatkan suatu perusahaan itu mengambil keputusan tersendiri yang bisa berdampak negatif pada perusahaan tersebut. Nah, dari efek negatif ini beralih juga ke pelanggannya atau data pelanggan yang salah atau terduplikat karena dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk perusahaan yang dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Nah, jadi dari data yang salah ini juga mempengaruhi pelanggan dan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi dalam perusahaan itu harus mengambil keputusan di mana poin-poin tersebut harus dikurangi atau diminimalisir. Nah, dari informasi yang salah itu juga itu berasal dari data yang salah yang dapat dengan mudah menyungkit-balikan bisnis kita gitu. Contohnya seperti ada seorang karyawan yang lupa memperbarui database-nya dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok. Nah, jadi dari bisnis tersebut kemungkinan pasti kehilangan pelanggan karena mereka akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang sudah habis. Nah, di sini juga sudah apa ya ketahuan ya gitu. Dari karyawan yang teledor atau yang lupa memperbarui database-nya itu bisa mengakibatkan eh, pengaruh yang besar untuk perusahaan tersebut, terutama kepada kepuasan pelanggan atau data-data dari pelanggan tersebut. Nah, mengapa kita harus menjadikan data duplikat sebagai agenda kita? Nah, data duplikat ini mungkin sebenarnya nggak menjadi agenda utama, tetapi yang harus kita utamakan jika dilihat oleh manajemen senior sebagai investasi yang tepat waktu dan menganggur. Nah, dari sisi lain juga pengalaman bekerja dengan data itu dapat membantu pelanggan kami mengurangi duplikat dan kami itu sangat tidak setuju. Nah, yang ketiga yaitu selanjut atau jelaskan mengapa manajemen master data sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber. Nah, di manajemen data master ini memungkinkan perusahaan itu untuk memiliki semua data di satu tempat sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses datanya daripada harus berjalan melalui berbagai sumber data untuk mendapatkan informasi. Contohnya seperti sekarang ini kita menggunakan laptop dan kita harus menyatukan data-data yang kita perlukan seperti data-data kuliah, terus data-data atau file-file yang kita perlukan dalam organisasi atau dalam dunia kerja. Nah, dari master data management juga itu biasanya disingkat dengan kata MDM. Nah, dari kata MDM ini merupakan metode yang memungkinkan suatu perusahaan menghubungkan semua data penting ke dalam satu file yang disebut file induk. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita itu harus membentuk atau menciptakan satu file di mana file itu berisikan semua data yang kita perlukan. Nah, jadi pada saat kita mencarinya itu mudah terakses dan menyediakan titik acuan umum. Nah, ketika dilakukan dengan benar, MDM ini pasti akan memberikan kemudahan pada data sharing antara personil dan departemen. Nah, jadi pada tingkat yang sangat dasar, MDM ini juga menghilangkan prinsip berlebihan dan tidak konsisten dari data yang sama dalam organisasi. Nah, jadi pada MDM ini juga itu memudahkan antara personil dan departemen untuk mencari data yang diperlukan dari masing-masing departemen atau personil tersebut. Mengapa MDM ini penting? Karena kalau dia analisis, banyak perusahaan hanya menganalisis dari data menganalisis 12% maksudnya dari data mereka, yang berarti perusahaan tersebut kemungkinan bisa kehilangan 88% dari data driven yang mereka abaikan. Nah, selanjutnya ada beberapa sistem di tempat untuk menyimpan atau mengambil data. Tapi di satu sisi informasi toko yang berbeda dapat mengarah ke data yang tumpang tindih
Nah, jadi berlebihan. Nah, contohnya seperti definisi dari si istilah umum seperti pemasok, penjual, mungkin berbeda di seluruh tempat. Yang berbeda cenderung memiliki aturan yang berbeda juga untuk validasi dan pemeriksaan data. Perbedaan tersebut membuat sulit bagi perusahaan untuk mencapai yang namanya konsisten, lengkap, dan relevan data master. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang berjuang untuk menjadi e-dealer dengan menaruhkan sistem informasi yang mendukung dan memfasilitasi perubahan kebutuhan bisnis. Nah, karena itulah, MDM atau Master Data Management ini penting dalam perusahaan, karena, data-data yang disimpan itu nggak akan tumpang tindih atau rancu, atau misalnya, nggak ketidaktahuan gitu. Nah, hal ini juga menimbulkan, pertanyaan penting. Nah, bagaimana pengguna itu bisa mendapatkan data yang akurat, konsisten, dan valid? Jawabannya itu adalah MDM. Nah, di sini juga ada beberapa keuntungan, yang kita dapatkan dari penerapan MDM ini. Yang pertama, memberikan informasi yang mulus di beberapa saluran, membantu memahami pelanggan Anda lebih baik, mendapatkan tampilan terpadu dari master Anda, dan meningkatkan reliabilitas data. Selanjutnya yaitu dari soal Balzan. Nah, ada soal pertama yaitu apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Dalam big data virtualisasi ini, itu istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan, yang memungkinkan aplikasi untuk mengambil, data tanpa memerlukan detail teknis dari data tersebut. Eee, Sebagaimana data di format atau lokasi secara fisik data itu berada. Nah, tujuan dari data virtualisasi ini adalah untuk, menjelaskan gambaran data dari banyak sumber yang berbeda tanpa harus, menyalin atau memindahkan data. Nah, data virtualisasi software ini atau perangkat lunak mengumpulkan sumber data terstruktur dan tidak terstruktur dengan tampilan virtual melalui dashboard atau alat visualisasi. Nah, contohnya seperti, dalam dunia kampus, sekarang, kita kan sudah memakai yang namanya e-learning, itu, pembelajaran daring. Nah, di sana kita bisa melihat, data-data yang terstruktur dan tidak terstruktur juga. Nah, di situ juga ada yang namanya laman dashboard atau alat visualisasi yang memudahkan kita untuk kembali ke halaman utama. Nah, software ini juga memungkinkan Anda atau kita itu dapat menemukan metadata yang saya sebutkan barusan. Nah, eee, penting untuk diingat, dari big data virtualisasi ini, eee, dia tidak dapat mereplikasi data dari suatu sumber, tetapi hanya bisa untuk menyimpan metadata dan melihat integration logik. Nah, yang seperti saya sebutkan sebelumnya, dalam dunia kampus juga, memakai e-learning atau pembelajaran daring untuk memudahkan kita, belajar atau, ya, untuk memudahkan data-data itu bisa struktur yang dengan baik. Nah, dari salah satu perusahaan global terkemuka dan terspesialis ini pada software virtualis data ini adalah Lenovo. Nah, kita sedang memasuki era digital dengan big datanya. Setiap hari, semakin banyak perusahaan yang menyadari akan kebutuhan server penyimpanan data secara digital demi menunjang bisnis. Namun seiring perkembangan, memiliki sebuah server fisik terdedikasi sendiri ternyata dinilai sudah tidak efisien dan ekonomis. Dari itu, kita harus, mempunyai solusi dengan virtualisasi yang dapat menjadi pilihan kita atau dapat menjadi opsi kita. Nah, dalam virtualisasi ini juga bergantung pada perangkat lunak yang kita gunakan untuk mensimulasikan, eee, fungsi, perangkat keras dan membuat sistem komputer itu secara, virtual, berjalan dengan baik dan lancar. Nah, eee, ada manfaat utama dari virtualisasi data center ini. Yang pertama, itu efisiensi, biaya hardware, yang kedua hemat ruang dan biaya, yang ketiga tak perlu khawatir atau tak perlu cemas mengenai, pembackup-an atau pengembalian data, yang selanjutnya regulasi kembali lebih cepat, yang kelima, yang terakhir, itu fleksibel terhadap pengembangan, data. Nah, dari manfaat itu juga, itu bisa menjadi, roda pemutaran. Nah, jadi di sini kita lebih tahu apa manfaat dari virtualisasi data center untuk perusahaan kita.
Nah, sebelum kita menerapkan virtualisasi ini, kita harus tahu dulu manfaat dan kebutuhan yang bakalan kita gunakan di dalam perusahaan tersebut atau di dalam dunia bisnis. Yang kedua, apa itu komputasi terdistribusi? Nah, bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Komputasi terdistribusi atau tersebar ini harus berhadapan dengan sistem hardware dan software yang mengandung lebih dari satu elemen pemrosesan atau storage atau juga yang disebut penyimpanan. Nah, proses-proses ini juga harus konkuren atau banyak program yang berjalan dalam suatu domain yang dikendalikan secara longgar atau ketatnya. Nah, dalam komputasi terdistribusi ini, itu ada suatu program yang dipecah ke dalam bagian-bagian yang berjalan secara simultan atau bersamaan pada banyak komputer yang berkomunikasi di atas suatu jaringan. Nah, pada komputasi terdistribusi ini, itu merupakan suatu bentuk dari komputasi paralel. Tetapi komputasi paralel ini sangat umum digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian program yang berjalan secara simultan atau bersamaan tadi pada banyak prosesor dalam komputer yang sama. Nah, yang kedua, itu tipe pemrosesannya ini memerlukan pembagian suatu program ke dalam bagian-bagian yang berjalan secara bersamaan. Tetapi program-program ini juga sering harus berhadapan dengan lingkungan heterogen atau yang berlebihan. Jadi link jaringan dengan latensi bervariasi dan kegagalan yang tidak dapat diprediksi baik di dalam jaringan maupun komputer. Nah, mungkin ini di sini lebih mencontohkan seperti kita mengakses data, tetapi data tersebut eh, berbagai macam variasi, enggak dari satu sumber aja atau enggak dari eh, satu bagian aja. Tetapi ada juga bermacam-macam varian yang merupakan dari data tersebut. Nah, terus kegagalan ini juga nggak bisa kita prediksi karena dari data ini tersebut pasti mengandung suatu eh, kemunculan atau kegagalan memang yang tidak dapat diprediksi, baik dari dalam jaringan atau maupun komputer yang kita gunakan. Yang ketiga, mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi. Nah, pada sebuah perusahaan memiliki begitu banyak data yang dikompilasi, tetapi akan membutuhkan eh, banyak usaha untuk mengumpulkan informasi yang tepat untuk klien tertentu. Nah, manajemen harus mengirimkan permintaan info ke klien, di mana seseorang akan mengumpulkan data tersebut. Nah, ketika sudah banyak data yang dikumpulkan setiap klien itu, pasti ada cara untuk menjelaskan bagaimana atau menganalisis ataupun memilah data tersebut. Nah, dari sinilah bisnis dikatakan kaya atau miskinnya informasi. Nah, dalam sebuah media yang kaya informasi itu merupakan media yang memungkinkan transaksi informasi sedemikian rupa sehingga dapat mengatasi perbedaan atau persepsi atau disebut juga kerangka pikir dalam bahasa Inggrisnya yaitu frames of reference yang sering menjadi sumber ketidakjelasan, yang ketidaksinkronisasian dan kesalahpahaman. Nah, dalam media komunikasi menurut mereka itu merupakan atau mereka gunakan itu sebagai sarana untuk belajar dan memahami persoalan organisasi. Nah, dari segi waktu itu dapat mengefektifkan atau mengefisiensikan sebuah media yang dapat menjadi sarana mengatasi persoalan ketidakpastian dan ketidakjelasan informasi tersebut. Semakin kaya informasi tersebut, semakin bagus juga eh, data atau informasi yang kita dapatkan. Nah, dari teori Duff dan Langer ini sangat membantu para peneliti organisasi dan sistem informasi untuk memilah atau mengoreksi karakter media dan perilaku informasi. Nah, tapi dari di sisi lain itu sering dikritik karena tidak meletakkan media atau perilaku tersebut dalam konteks sosial dan budaya. Nah, dari pengertian media sebagai sarana ini juga itu dalam teori Duff dan Langer ini juga dianggap terlalu teknis dan kurang memperhatikan karakter sosial dan budaya organisasi yang menggunakan media tersebut. Uh, Walaupun begitu, teori Duff dan Langer ini memang cukup sering dipakai untuk pengamatan awal. Yang keempat, apa itu gedung atau gudang data dan mengapa bisnis atau perusahaan ingin menerapkannya. Nah,
gudang data atau data warehouse itu merupakan sistem komputer yang bertugas untuk mengarsipkan dan menganalisis sebuah data historis untuk keperluan suatu organisasi atau bisnis tertentu. Nah, informasi yang didapatkan dari data terkait penjualan, gaji, serta informasi hari lainnya itu dapat dengan mudahnya dianalisa di dalam sebuah data secara struktur. Maka dari itu, informasi yang dihasilkan itu lebih akurat dan menunjang pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut. Karena itulah mengapa gudang data ini termasuk dalam satu parameter penunjang kegiatan bisnis intelijensi. Gudang data ini juga pertama kali digunakan dan ditemukan pada tahun 1980-an. Nah, saat itu juga banyak bisnis besar yang menerapkan DSS atau Decision Support System. Dan hingga saat ini yang kita rasakan banyak perusahaan yang melakukan strategi tersebut untuk membantu dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Mengapa gudang data atau data warehouse ini sangat penting dalam perusahaan? Nah, ada beberapa faktor dalam dunia bisnis atau sebuah bisnis yang harus menjalankan data warehouse ini atau menerapkan data warehouse ini. Yang pertama, itu membantu dalam mengambil keputusan. Yang kedua, mudah dan cepat dalam mengakses data. Yang ketiga, menciptakan konsistensi data. Yang keempat, menghasilkan ROI atau ROI yang optimal. Yang kelima, yaitu menyediakan historical intelligence. Nah, selanjutnya yaitu, ada kasus, di mana database ini database di mana data tidak ada gitu. Nah, itu yang pertama, jelaskan, masalah yang dijelaskan dalam kasus tersebut, seberapa serius, dari masalah tersebut. Nah, masalah ini juga, disorot, nah dan itu merupakan bagian dari kegagalan merekam data atau informasi penting, dalam mengakses atau menyimpan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya yang sangat penting. Jika sistem support informasi dalam database memungkinkan datanya konsekuensi yang buruk, nah masalah ini pastinya eh, merupakan kegagalan sistem NICS dalam melihat latar belakang seseorang guna pengujian dalam kepemilikan senjata api lalu kesenjangan dalam database narapidana, terutama dalam kelengkapan dan keakuratan data. Nah, dari database atau kesenjangan database ini itu menyebabkan keterlambatan dalam mengirim atau memperbarui data yang tidak ada serta data yang tidak terinteraksi atau yang tidak terindikasi atau terdeteksi dengan baik oleh Kelly. Nah, Kelly ini juga pada tahun bulan November 2017 dia membunuh lebih dari 20 orang dalam penembakan massal yang mana sepanjang sejarah Texas itu yang paling terburuk. Nah, dia meninggal karena perbuatan sendiri dengan luka tembak. Nah, dari masalah ini merupakan masalah serius yang menuntut seseorang yang yang seharusnya memang dilarang membawa senjata dan untuk membeli dan memiliki senjata. Nah, seperti halnya kasus penembakan di gereja karena kelalaian NICS dalam menandai orang yang terlarang dalam kepemilikan senjata api yang kemudian membuat kekacauan, maka perlunya pertimbangan risiko yang akan ditimbulkan oleh seorang narapidana. Apa saja yang dapat mereka lakukan bisa dilihat dari sistem yang cacat yang akhirnya menimbulkan kekacauan yang serius hingga mengenaskan banyak nyawa. Nah, yang kedua, ada yang namanya faktor manajemen organisasi dan teknologi apa yang berkontribusi yang dikaitkan dalam kasus ini. Yang pertama yaitu dalam faktor manajemen. Nah, masalah ini terkait dengan keamanan. Yang pertama yaitu ada kekurangan komunikasi dalam memperbarui manajemen penyaringan latar belakang yang tidak tercatat. Nah, dalam hal ini pengontrolan yang memadai atau yang harus dideteksi itu memakai screening atau ya pendeteksian latar belakang, database NCIC dan catatan juga.
Nah, ini, tidak ada untuk mencegah Kelly membeli dan, memiliki senjata. Jadi, eee eee, kita nggak bisa, apa ya, maksudnya itu dalam manajemen penyerangan latar belakang ini, mereka nggak bisa mendeteksi, peresmian atau perizinan, eee, dari Kelly ini untuk membeli dan memiliki senjata. Yang kedua yaitu organisasi. Nah, organisasi ini juga tidak membuat, garis besar situasi, yang efektif yang seharusnya, ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI atau organisasi, yang digunakan oleh Amerika. Nah, organisasi perlu mengidentifikasi dan mengoreksi data yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk input atau, memasukkan pengeditan data ini. Seperti yang dijelaskan dalam kasus ini, itu, bukan kesalahan satu kali, tapi di sisi lain, ini merupakan cacat sistemik yang bisa terjadi lagi jika pelanggaran yang jelas atau secara jelas itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut agresif, seperti, melakukan kekerasan. Dalam mengolah data juga, itu ada harus langkah-langkah yang kita ambil atau mereka ambil dalam memastikan bahwa data dalam database organisasi itu akurat dan tetap dapat diandalkan. Seandainya data yang tidak akurat, itu bakalan menyebabkan tidak tepat waktu atau tidak konsisten dengan, sumber informasi lain yang bisa menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan kemungkinan hasil yang berbeda, seperti dalam kasus Simpson sebelumnya. Nah, yang ketiga yaitu teknologi. Nah, dalam faktor teknologi ini juga ada kesenjangan yang besar yang mencakup luas dalam database kriminal federal. Nah, di beberapa negara bagian itu masih menggunakan file paper, sehingga lebih memungkinkan mereka tidak tercatat dalam database elektronik federal. Maksudnya, mereka di negara beberapa bagian itu masih menggunakan, manual atau semacam kertas. Nah, jadi, di dalam database elektronik juga itu tidak terdeteksi atau tidak tercatat. Nah, yang ketiga itu apa, pengaruh, atau dampak politik dan sosial dari, pencatatan yang tidak lengkap di FBI, NCIC, dan database NICS ini. Nah, kalau dari dampak sosialnya, itu ada catatan yang tidak lengkap, yang mana tidak lengkap berkontribusi pada tragedi nasional. Nah, ini bisa menyebabkan kegaduhan, dalam masyarakat dan menurunkan kepercayaan orang-orang terhadap penegakan hukum federal. Lalu, bisa mengakibatkan kesenjangan komunikasi dalam pencatatan yang mengakibatkan konsekuensi menimbulkan bencana. Nah, di sini juga, artinya yaitu ada yang namanya miskomunikasi. Nah, karena, setiap, masalah, kalau jika tidak ada, komunikasi pasti akan, merambah ke, ke dampak-dampak yang lain gitu. Nah, ini bisa mengakibatkan konsekuensi yang fatal dan bisa menimbulkan bencana. Nah, dari dampak politik itu pencatatan yang tidak lengkap, eee, itu bisa mempengaruhi kesenjangan juga pada berbagai informasi database terhadap peraturan pemerintah, departemen kehakiman, dalam pemeriksaan background yang mempengaruhi penegakan hukum. Nah, dampak dari tidak lengkapnya database FBI, NCIC, dan database NBCS ini bisa berpengaruh juga ke politik. Itu bisa juga berpengaruh ke lembaga-lembaga yang ada di pemerintah. Nah, jadi, karena itulah, eee, apa ya, pengaruh dari tidak lengkapnya data FBI, NCIC, dan database NBCS ini bisa, eee, mengakibatkan konsekuensi, daripada sisi politik ini. Ya, mungkin itu aja, penyampaian dan penjelasan, dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau, menjelaskan, eee, itu merupakan, eee, wajar atau manusiawi dalam diri kita. Mungkin itu aja, dari saya, mohon, maaf apabila terdapat kesalahan, dan juga saya sangat berterima kasih
kepada Ibu dan teman-teman yang telah menonton video ini. Mungkin itu aja, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.